Ya, selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat 10 YouTuber terkaya di dunia termasuk dengan salah satunya YouTuber asal Indonesia dan 3 YouTuber teratas atau penghasilan tertinggi asal Indonesia. Langsung saja kita lihat, ini dia dari cosmopolitan.com. Ini adalah 10 YouTuber dengan penghasilan tertinggi di dunia. Yang pertama ada PewDiePie, kemudian ada Dude Perfect. Ini kalau kita tahu awal karirnya adalah gaming ya, atau memberikan komentar tentang video game. Lalu ada Dude Perfect, ini American Sports Entertainment. American Sport Entertainment, kita sering lihat videonya juga bagi Anda yang melihat kadang-kadang melakukan aksi melempar bola yang langsung dari jauh langsung masuk ke dalam ring. Lalu ada Venus Gaming, juga YouTuber game, ada Dan TDM, ada Juega Sherman, ada Markiplier, ada Kolinski, kemudian nomor 8, ini dia YouTuber asal Indonesia, Atta Halilintar, masuk dalam daftar 10 YouTuber berpenghasilan terbanyak di dunia. Ada Jax Septic Eye pada peringkat 9 dan juga ada Smosh di peringkat 10. Memang kalau kita berbicara soal YouTube, konten digital, ini memang sudah menjadi hal yang dimonetisasi oleh para YouTuber ini sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa ada 146 juta ya masyarakat Indonesia ini yang mengakses internet. Jadi masyarakat Indonesia yang mengakses internet, begitu, Indonesian Internet. Nah, kemudian para YouTuber-YouTuber ini juga mungkin salah satunya Anda menjadi subscriber dari 10 YouTuber berpenghasilan tertinggi ini, begitu. Ada sekitar 5 miliar konten yang diupload di YouTube setiap harinya, begitu. Dan juga dari 5 miliar konten tersebut ada 300 juta YouTube, ternyata ada 300 juta orang yang menonton gitu, 300 juta orang yang menonton. Jadi orang-orang ini harus membuat konten sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, sekontroversial mungkin, kemudian untuk kemudian bisa mendapatkan pundi-pundi dolar, pound sterling dari konten YouTube yang mereka upload, begitu. Kita berbicara soal media sosial, media digital yang saat ini memang sudah menjadi hal yang bisa menghasilkan pundi-pundi sangat banyak, begitu. Kita lihat selanjutnya, ini dia YouTuber terkaya di Indonesia. Kita ke peringkat ketiga terlebih dahulu. Di peringkat ketiga ada Ria Ricis dengan pendapatan 363 juta rupiah sampai 5,8 miliar rupiah per bulannya. Ini pendapatan yang sangat tinggi, begitu ya. Kalau kita tahu kiprah dari Ria Ricis ini sendiri, mungkin banyak, tadi saya katakan Anda salah satu dari subscriber Ria Ricis mungkin ya, dimulai dari slime, squishy, begitu ya, kemudian dengan konten-konten lainnya. Jadi bisnis konten creator ini sudah menjadi bisnis yang kemudian banyak diincar oleh millennials atau anak muda, begitu. Karena kenapa? Karena YouTube sendiri ini menyediakan fitur monetisasi untuk para penggunanya. Tapi untuk bisa sampai memonetisasi atau monetizing konten Anda di YouTube sendiri, ini ada beberapa syaratnya. Jadi kalau saya tidak salah, berdasarkan data yang saya kurasi, begitu ya, dengan 1000 view dari konten YouTube Anda bisa mendapatkan Rp20.000, begitu. Ini artinya jika Anda bisa mendapatkan viewers dengan 1 juta viewers, ini Anda bisa mendapatkan Rp20 juta. Begitu, Rp20 juta. Ini dari view saja, tapi kemudian juga YouTube memberikan syarat, begitu ya, bila Anda ingin memonetisasi akun YouTube Anda. Di antaranya yang pertama itu Anda dalam 4 bulan terakhir, ini syarat atau rules terbaru dari YouTube agar bisa memonetisasi akun Anda. Yang pertama, dalam 4 bulan terakhir ini, mohon maaf, dalam 12 bulan terakhir ini Anda harus bisa mendapatkan 4.000 jam atau view dari orang-orang yang menonton akun Anda atau konten Anda. Kemudian yang kedua adalah ini Anda juga harus punya minimal 1.000 subscriber, gitu. Bukan lagi, YouTuber Indonesia saat ini banyak sekali subscribernya, begitu. Karena kita mempunyai potensi yang sangat besar, begitu, masyarakat Indonesia. Tadi saya katakan ada 146 juta masyarakat Indonesia yang mengakses internet. Ini artinya 146 juta menjadi potensi bisnis, 146 juta orang menjadi potensi bisnis para content creator atau YouTuber untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah ataupun dolar. Ini di peringkat ketiga, Ria Ricis, sosok yang juga kontroversial. Kalau saya ingat juga beberapa waktu belakangan sempat mengeluarkan video tentang pamit, lalu ternyata kembali lagi, begitu, untuk membuat konten di YouTube-nya. Kemudian juga ada konten-konten lainnya dengan tim-timnya, karena sekarang para YouTuber ini tidak bisa berdiri sendiri, ada manajemennya, ada orang-orang yang dibalik suksesnya akun mereka, begitu ya, konten mereka.
tidak hanya sendiri, pastinya ada video editor, ada juga camera person begitu. Intinya memang kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar harus dengan niat yang besar dan upaya yang besar juga. Kita lihat kemudian di peringkat kedua, ini dia YouTuber asal Indonesia dan juga selebritis yang sangat terkenal ya di negara kita, Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina dari Rans Entertainment. Dan Rans Entertainment ini, Raffi dan Nagita sudah mendapatkan 439 juta sampai 7 miliar rupiah hanya dalam sebulan saja. Kalau kita berbicara soal pendapatan mereka di YouTube, ini tidak hanya dari YouTube saja, tetapi juga para artis-artis content creator ini mendapatkan pendapatan dari Google AdSense. Gitu. Jadi kan kita tahu ya, YouTube ini kan sudah dibeli oleh Google. Begitu. Dan kemudian Google ini tidak main-main dalam mengembangkan YouTube karena kemudian banyak sekali konten-konten creator yang timbul dari adanya YouTube ini dengan adanya potensi yang sangat besar. Ada 300 juta YouTuber, 300 juta orang maksud saya ya, yang mengakses YouTube tiap harinya begitu. Jadi content creator ini menjadi bisnis yang menjanjikan. Ada AdSense atau Google AdSense begitu ya. Ini yang ada di awal, kemudian juga ada di tengah kadang-kadang ya, ada juga di akhir kalau Anda melihat gitu. Kadang-kadang kalau di awal ini ada 30 second. 30 second atau 30 detik begitu iklan yang harus Anda lihat di setiap konten begitu, dan juga kemudian pendapatan terakhirnya ada dari endorse begitu. Kalau Anda tahu nilai endorse dari para artis ini di YouTube ataupun di Instagram sangat besar begitu, sangat mahal. Jadi selain mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, kemudian para YouTuber ini juga bisa mendapatkan dari endorse. Bagaimana mereka mempromosikan produk-produk di akun YouTube mereka, di Instagram mereka, begitu. Inilah yang kemudian menjadi bisnis yang sangat dijanjikan. Tak heran bahwa sekarang para millennials ini banyak yang bercita-cita menjadi content creator untuk bersaing mendapatkan pundi-pundi rupiah dari Google AdSense. Kita lihat selanjutnya, ini dia peringkat pertama Atta Halilintar yang terkenal melalui, kalau kita ingat dulu ya, Gen Halilintarnya. Kemudian Atta Halilintar, kemudian Atta Halilintar keluar begitu dari Gen Halilintar, membuat channel sendiri, tapi dia juga masih ikut di Gen Halilintar ini. Kita lihat pendapatannya 22,4 miliar rupiah per bulan. Sangat besar sekali ya pendapatan dari Atta Halilintar ini dari YouTube yang dibuatnya. Kita tahu Atta Halilintar sendiri ini juga sosok yang kontroversial dengan konten-konten yang dia buat. Kerap melakukan grebek rumah selebritis misalnya, kemudian juga membuat konten-konten lain yang kontroversial dan konten-konten yang menghibur bagi Anda para penikmatnya begitu. Lalu kemudian dari, kalau tidak salah sekarang ada jumlah subscriber Atta Halilintar ada 14,5 juta orang. 14,5 juta orang begitu. Tadi saya sempat katakan ada 148 juta begitu ya orang yang mengakses internet. Tidak heran kemudian banyak jokes yang mengatakan bahwa satu dari 10 orang Indonesia ini mensubscribe Atta Halilintar begitu di YouTube mereka, pengguna internetnya begitu ya. Nah, jadi memang kalau kita melihat pundi-pundi yang sangat besar yang didapatkan oleh para YouTuber ini, kita berharap ya bahwa konten-konten yang mereka buat tidak hanya untuk hiburan semata, tidak hanya mengandung kontroversi semata, tapi juga bisa membuat konten-konten yang selain menghibur tapi juga mendidik masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar mengincar Google AdSense, tapi juga memberikan edukasi, memberikan pengetahuan-pengetahuan inovasi yang pastinya berguna bagi para penonton di akun YouTube mereka.